sejarah penginjilan dari Sibol Ulfers, pendeta Sibol Ulfers yang menginjil di daerah Minahasa Selatan dari seberang Danau Yapo sampai di sekitar Bolang Mongondo. Mudah-mudahan akan tercatat dalam sejarah pelayanan di wilayah gereja Masih Injili Minahasa, karena mungkin setahu kami dilupakan. Memang Ulfers ini bukan penginjil pertama. Yang lebih dulu tentu yang Schwartz dan Riedel, tetapi peranan pendeta Sibol Ulfers menginjil di daerah seberang Danau Yapo yang sekarang sudah sebagian besar dari Kabupaten Minahasa Selatan plus sekitar Bolang Mongondo. Buktinya di sana penginjilan yang oleh Sibol Ulfers sebagai misionaris waktu itu banyak yang jadi orang-orang Kristen di daerah Bolmong sana, di daerah Popo dan Bolmong sekitarnya. Nah, ini dengan adanya tim dari PI Bitung, kami harapkan ini menjadi catatan dan akan menjadi manfaat untuk mencatat sejarah penginjilan daripada Sibol Ulfers, di mana pendeta Sibol Ulfers dia menginjil di Kumelemboi sesudah Karel Herman. Karel Herman tahun 49 dia masuk, 45 dia masuk dan dia melayani 11 tahun kurang lebih. Selesai Karel Herman pindah diganti oleh pendeta Sibol Ulfers. Dia melayani dari tahun 49 sampai tahun 85, jadi kurang lebih 36 tahun. Dia meninggalkan keluarganya dari Jerman. Walaupun ibunya pernah datang, tetap sudah itu dia kembali, dan ibu sudah tidak kembali, sudah balik ulang, dia meninggal di sana, tapi tak tinggal itu pendeta Ulfers dengan anaknya. Dan dia menginjil di Kumelemboi dan sekitarnya. Dan sebagai bukti peninggalan penginjilan daripada pendeta Sibol Ulfers bahwa di sekitar Kumelemboi jelas buah-buah iman pelayannya, jelas gereja atau kita agama Kristen di daerah ini cukup dominan. Bahkan pun kalau di sekitar kami ini memang masih utuh agama Kristen. Dan selain itu Ulfers ini selain dia menginjil, dia juga sangat-sangat perhatian termasuk pendidikan dan lain-lain. Memang waktu dulu selain tujuan daripada company penjajah mencari keuntungan untuk ya istilahnya perekonomian, tetapi di samping itu pelayanan agama mereka yang membonceng, dan akhirnya agama pelayanan waktu itu juga memberi peranan berkaitan dengan kegiatan sosial terkait dengan pemerintah, sehingga pada waktu itu berbicara pendidikan dan pertanian sangat-sangat dominan yang telah diajarkan oleh pendeta Ulfers bersama dengan para pembantu-pembantu pendeta-pendeta waktu itu yang dikenal sebagai penolong Injil atau penlon, termasuk juga istri daripada pendeta Ulfers. Dia banyak mendidik, membina masyarakat, mulai daripada mengurus rumah tangga, kerajinan ibu-ibu yang sekarang dikenal dengan kegiatan PKK. Waktu itu sudah dirintis di zaman penginjilan daripada misionaris Sibol Ulfers dalam peranan dari Ibu Henriette, Ibu Ulfers, istri daripada pendeta Ulfers yang biasa waktu itu juga bilang kata nyonya pendeta. Kalau pendeta daun Jepange bukan bapak, daun Jepange tuang pendeta. Dan waktu itu di zaman penginjilannya benar-benar perhatian juga untuk masyarakat pribumi, sehingga pada waktu itu sempat dikirim putra-putra Kumelemboi belajar agama, kasih sekolah sampai di Jerman. Ada satu bapak yang dikirim sana nama Tertilius Tanor, dan yang ada 2 orang dikirim di
seminari Depok, yaitu Yosef Pangkei dan ya dua-dua anak Fam Pangkei itu yang dikirim di Yosef Pangkei dan Yosefus Pangkei dan Yosef Polak, dikirim, dibawa, dikasih belajar di seminar Depok. Sesudah mereka kembali, mereka yang membantu pelayanan dan langsung ditempatkan ke tempat-tempat pelayanan. Dan waktu itu mereka disebarluaskan, dimulai dari Romong bawah sampai di daerah Bolmong, desa Popo, yang sekarang bukti sejarahnya di Popo itu salah satu desa yang banyak agama Kristen. Kalau di lain-lain, kalau di Bolmong itu kita tahu bahwa dominasi golongan lain cukup besar, tapi di daerah Popo jelas untuk golongan Kristen di sana termasuk dominan. Selain itu yang diajarkan juga, dilatih kepada masyarakat cara pertanian dan berkebun dari pendeta Ulfers, menyangkut kerajinan tukang bikin rumah yang ya sama dengan model-model orang-orang barat di rumah, yang juga sampai sekarang jadi peninggalan, yang dominan rumah-rumah rumah panggung yang barang-barang antik. Barang-barang antik itu ternyata dengan perkembangan era sekarang yang lebih maju, orang kembali ke situ. Malah orang kembali melihat model-model yang dari zaman itu yang sudah jadi barang antik. Jadi sekarang juga orang kembali dengan membangun rumah-rumah seperti itu, apalagi sekarang dengan resistensinya gempa. Dengan kayu ada perhitungan juga, dengan kita membangun rumah kayu, resistensinya menyangkut gempa itu agak kecil. Nah, itu semua termasuk pertanian. Pertanian diajar untuk tanam di sawah, menanam tanaman-tanaman lain-lainnya, dan alat-alat kerajinan lain. Bikin dominan dulu karena orang piara sapi dan kuda, dia kasih ajar bikin roda dan bikin roda sapi, roda kuda, dan lain-lain. Selain daripada itu, di mana pada saat penginjilan dari misioner Syibol Ulfers pada waktu itu diteguhkan, diserani masuk agama Kristen, ada beberapa keluarga, ada 13 keluarga, 13 orang, dan 2 anak kecil yang masuk 1 tahun dan 5 tahun, keduanya laki-laki, yang lain sudah tua-tua. So, di atas ada yang 10-an ke atas umurnya, dan waktu itu dimulai untuk masuk agama Kristen serta diserani, dan sehingga pada waktu itu diadakan kesepakatan menentukan penginjilan yang pertama di gereja ini, di gereja Gemim Emanuel Kumumbuai. Kasih dia itu umurnya daripada Syibol Ulfers 18 Mei 1845 berdirinya gereja Gemim Emanuel Kumumbuai. Dari situ tercatat mulainya gereja di Sentrum Emanuel Kumumbuai. Dan sudah itu selama 36 tahun pendeta Ulfers meninggal, dia mati, inilah kuburnya. Pertama waktu dia mati ada kubur di kompleks perumahan yang dia tinggalkan dulu. Kalau kita lewat pulang di situ tuh SMP. Sekarang itu dulu SD Gemim, tapi karena tukar guling sekolah pemerintah perlu SMP lebih luas, kuburnya ada situ, lalu dikasih pindah. Dia punya rangka di depan sekolah, tapi akhirnya ada kesepakatan badan pekerja melalui sidang majelis tua-tua, kasih pindah bikin di sini. Inilah makam yang rencananya kita mau jadikan destinasi religious. Nanya kehadiran misionaris ini yang mana di desa Kumulumbuai, di Kumulumbuai dulu menjadi resort pelayanan dari Rumong Bawah kemari. Jadi pertama jadi resort pelayanan Injil, kedudukan di Kumulumbuai, sehingga kedudukan di Kumulumbuai dikenal. Bahkan pun Sinode Aset Wernas pernah datang di Kumulumbuai menginap sekolah.
dia baskole di SR di sini, termasuk sinode juga Luntungan. Luntungan dia yang pernah jadi sinode dulu. Jadi kampung ini, jemaat ini dikenal Gereja Masiki Injili Minahasa. Bukan hanya itu, di pemerintahan juga ini, kampung ini adalah kedudukan distrik. Selain distrik Kawangkuan dulu, setelah distrik Kawangkuan waktu lalu melihat perkembangan yang ada, Kumulombuai ditunjuk menjadi distrik sendiri selain Kawangkuan. Kawangkuan di atas ya, bukan Kawangkuan bawah. Jadi distrik di Kumulombuai, tetapi datang pada saat Mayor Rampenan ke apa, waktu itu kepala distrik juga bilang mayor, dan setelah itu dia pindahkan distrik di Motoling. Jadi sebetulnya dari Kumulombuai dulu distrik Motoling, karena mungkin melihat geografis lewat jalan sehingga taruh di Motoling. Tetapi resort tetap ada, cuma datang pada suatu waktu perkembangan Gemim, Kumulombuai hilang itu kedudukan resort, wilayah masuk di Motoling. Jadi wilayah pelayanan masuk di Motoling, tetapi kembali pada tahun 95. Tahun 95 di mana wilayah Kumulombuai ditetapkan kembali, membawahi ada 6 jemaat. Malola Makasili, di sana ada Malola, ada 2 kampung, 2 jemaat, Makasili 1, dan Kumulombuai ada 3 gereja. Jadi kita ada 6 jemaat di wilayah Kumulombuai, dan untuk ketua wilayah sudah 5 kali pergantian ketua wilayah, dan ketua wilayah kelima adalah ketua wilayah Bapak Pendeta John Lee, suami dari ibu ketua jemaat. Jadi kalau ibu pendeta yang keberapa. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan menyangkut bagaimana kehadiran misionaris Sibold Ulvers